Gadis ini bunuh diri dengan cara melompat dari gedung tinggi. Namun kemudian ia hidup lagi. Ia pun bunuh diri lagi, lalu hidup lagi, dan bunuh diri lagi, lalu hidup lagi. Beberapa kali ia juga mati karena dibunuh oleh sosok bertopeng bayi. Dan lagi-lagi dan lagi ia kembali hidup. Ternyata ia terjebak dalam sebuah portal karena sebuah penelitian sains yang dilakukan teman-teman di kampusnya. Lalu, bagaimana caranya agar ia bisa keluar? Hai kawan, Assalamualaikum. Ayo klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Gadis ini bernama Tri. Ia mati dan terbangun kembali di hari yang sama berkali-kali. Semua ini karena Project Science Group penelitian mahasiswa di kampusnya yang membuka portal sehingga membuat waktu terus mengulang pada satu individu. Dan individu itu adalah Tri. Malangnya semua peristiwa buruk itu terjadi di hari ulang tahunnya. Diceritakan Tri pertama kali hidup kembali dari kematian setelah ia dibunuh oleh teman sekamarnya Lori dengan diracuni menggunakan kue ulang tahun. Juga dikejar oleh seorang pembunuh rahasia bertopeng bayi. Namun setelah berkali-kali mati, ia akhirnya berhasil menghentikan kematiannya dengan membunuh Lori sehingga portal pengulangan berhenti padanya. Tapi portal tersebut berpindah pada Ryan yang juga mengalami pengulangan di mana ia hidup kembali setelah diserang pembunuh bertopeng bayi yang ternyata adalah dirinya sendiri dari dimensi yang berbeda. Dan gara-gara Ryan yang ingin mengembalikan dirinya yang satu lagi ke dimensi asalnya, portal tersebut meledak dan kembali terbuka lalu lagi-lagi menjebak Tri dalam pengulangan. Sial ya. Tentu saja gadis itu sangat kesal dan sebelum semuanya terjadi, ia berusaha untuk segera membunuh Lori sebelum dirinya terbunuh dan bangun lagi. Tapi ada yang aneh, hari itu serasa tak lagi sama bagi Tri. Lori tampak tak sedikit pun berniat untuk membunuhnya. Bahkan Carter yang ia kenali sebagai pacarnya ternyata berpacaran dengan Daniel, teman sekamar Tri yang sangat menyebalkan menurut Tri. Dan Tri pun menyadari bahwa ia bangun di dimensi yang berbeda, di mana dimensi yang ia tempati saat ini adalah milik dirinya yang lain. Karena itu Tri meminta Ryan untuk mengembalikannya ke dimensi asalnya. Tapi ketika melihat sosok ibunya yang masih hidup di dimensi ini, Tri menggagalkan niatnya. Ia ingin tinggal di dimensi ini di mana ia dapat bertemu dan bersama kembali dengan ibunya yang pada dimensi asalnya diceritakan telah meninggal. Tapi saat mengetahui bahwa pembunuh bertopeng bayi yang akan membunuhnya masih hidup, Tri tak bisa tinggal diam. Ia harus membunuh pelaku sebelum dirinya terbunuh dan hidup lagi di hari yang sama. Tapi langkahnya justru membuatnya mati kembali. Terbangunnya Tri kembali hari itu sudah membuatnya meyakini bahwa ia harus meminta Ryan dan kawan-kawan menutup portal sebelum dirinya terbunuh kembali ataupun bangun di hari yang sama lagi. Tapi ternyata itu sangat sulit karena banyak rumus yang harus dipecahkan sementara mereka tak punya waktu. Akhirnya Tri harus menjadi tumbal dengan mati dan hidup berkali-kali demi mencoba dan menghafal setiap rumus yang gagal. Sampai akhirnya ia akan bangun di hari di mana Ryan dan rekan-rekannya menemukan rumus yang tepat untuk menutup portal. Dan Tri pun hidup dan mati berkali-kali dengan berbagai cara. Mulai dari minum oli, jatuh dari ketinggian, masuk ke mesin penggiling sampah, sampai kepada terjun dari pesawat terbang. Ia memilih membunuh dirinya sendiri sebelum terbunuh oleh sosok bertopeng bayi. Namun bangunnya Tri berkali-kali di hari itu membuat hatinya sedikit terluka. Manakala ia melihat Carter kekasihnya pada dimensi asalnya, kini bermesraan dengan Daniel bukan dengannya. Namun satu hari ketika Tri terbangun kembali dari kematiannya, ia merasakan tubuhnya semakin hari semakin melemah. Setiap kematian yang ia temui memberikan efek buruk pada tubuhnya. Ia pun sempat tak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit. Walaupun akhirnya ia berujung pada mati lagi deh dan hidup lagi. Dan hari itu pun tiba, di mana semua rumus gagal telah terpecahkan dan tinggallah satu rumus yang dapat menutup portal. Namun saat itu sesuatu membuat penutupan portal terkendala sehingga membuat Tri memutuskan untuk pergi menjauh dari lokasi.
sebab ia tidak ingin terbunuh dan mati lagi serta bangun lagi. Dan ia juga telah menyadari sesuatu hal tentang siapa pelaku pembunuhan di balik topeng bayi tersebut. Tapi Carter justru menghalangi Tree, di mana Carter merasa Tree sangat egois karena hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kata-kata Carter justru membuat Tree kesal. Bagaimana tidak, ia sudah mati terbunuh berkali-kali dan terbangun kembali berkali-kali. Ia sudah sangat lelah dengan kematian. Kini Tree hanya ingin hidup dengan tenang di dimensi di mana ibunya masih hidup. Namun Carter mengingatkan bahwa hal itu juga adalah keegoisan, sebab jika benar, maka dimensi ini bukanlah milik Tree yang sekarang, sebab Tree tidak berasal dari dimensi tersebut. Tree semakin kesal manakala ia harus mengatakan bahwa pada dimensi asalnya ia sesungguhnya berpacaran dengan Carter, dan semua itu harus ia relakan demi ibunya. Tree pun mengajak ibu dan ayahnya pergi menjauh dari kota yang membuatnya terbunuh berkali-kali agar dirinya selamat dari kematian saat portal tertutup. Tapi manakala mereka berhenti di sebuah penginapan dan sang ibu menasehati Tree tentang memilih sebuah keputusan yang tepat karena hidup adalah sebuah pilihan, Tree pun akhirnya tersadar, apalagi ia melihat berita di televisi bahwa pembunuhan yang kembali terjadi di rumah sakit menyebabkan Carter, pria yang ia cintai, tewas. Tree pun memutuskan untuk merubah niatnya. Ia memilih mati kembali, mengulang kehidupan agar Carter juga kembali hidup dengan cara menabrakkan dirinya pada pembangkit listrik sebelum portal benar-benar berhasil tertutup. Dan hari di mana dia hidup lagi, Tree memutuskan untuk kembali pada dimensi asalnya. Ia merelakan kebersamaannya bersama sang ibu, sebab sesungguhnya pada dimensi yang ia jalani kini, ia sudah kehilangan ibunya. Namun ia tidak ingin lagi kehilangan sosok yang berarti bagi hidupnya, yaitu Carter pacarnya. Tapi pada saat portal ingin ditutup, seorang dosen datang bersama dua orang security dan menghentikan mereka sebab Project Sense tersebut menyebabkan banyak pembangkit listrik yang rusak di daerah tersebut. Dosen itu lalu membawa dan menyita alat mereka karena dianggap adalah sebagai proyek yang gagal. Dan lagi-lagi rencana Tree untuk kembali tidak berhasil. Apalagi kali ini ia tidak bisa memilih untuk mati lagi lalu hidup lagi sebab tubuhnya semakin lemah. Mereka pun berencana mengambil alat tersebut dari ruang di mana alat tersebut disita. Sebuah rencana pun disusun dengan melibatkan Daniel yang di dimensi itu menjadi pacarnya Carter dengan menjadi umpan pengalihan untuk dosen demi mengambil kunci ruangan tersebut. Berkat akting memukau dari Daniel yang menyamar menjadi orang buta, mesin pun berhasil diambil kembali dan Ryan pun bersiap mengaktifkan mesin demi menutup portal. Namun, menunggu mesin aktif, Tree memutuskan kembali ke rumah sakit untuk menyelamatkan orang-orang dan membunuh pelaku dengan berbekal sebuah obeng. Dia pun pergi lebih awal agar semua langkah bisa berjalan seperti yang ia harapkan. Ia berhasil membunuh seorang pembunuh tahanan yang hampir membunuh Lori dan menggagalkan pembunuhan bertopeng bayi yang ternyata adalah pacarnya Lori. Ternyata selama ini sosok di balik topeng bayi adalah pacarnya Lori yang merupakan dokter di rumah sakit tersebut. Ia membunuh Lori sebab perselingkuhannya dengan Lori telah diketahui sang istri, juga agar hal tersebut tidak menyebar. Tapi namanya juga pembunuh, tak hanya Lori, istrinya pun juga ia bunuh. Saat itu Tree hampir celaka diselamatkan oleh Carter yang menjadi pengalih perhatian. Ya, seperti film aksi pada umumnya, aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana selalu ada celah yang membuat tokoh utamanya akan selalu menang. Yap, kala itu mereka berada di ruang magnet dan Tree mengaktifkan magnet sehingga sang pembunuh terhisap ke dinding magnet. Kala itu Tree mengarahkan obeng di tangannya ke arah jantung sehingga menancap dan membunuh pelaku bertopeng bayi. Akhir cerita semua orang berhasil selamat, ya kecuali para penjahat dalam kisah ini, di mana Carter akhirnya menyadari bahwa dirinya memiliki suatu ikatan dengan Tree di dimensi yang berbeda. Dan saat hal itu terjadi, portal berhasil dibuka untuk mengembalikan Tree pada dimensinya dan menutup pengulangan agar tidak terjadi kembali. Betapa senangnya Tree dapat kembali pada dimensinya, tapi mereka dihukum karena telah menyebabkan banyak kerusakan akibat
akibat ledakan mesin portal mereka. Namun ternyata penemuan gagal mereka justru diakui oleh para ahli, ditambah Tri telah mengetahui semua rumus untuk menjalankan mesin tersebut dari setiap kematian yang telah ia jalani. Jadinya kali ini mesin dihidupkan kembali dengan menjebak Daniel, si wanita perebut Carter yang dibenci Tri di dalamnya, sebagai kelinci percobaan. Demikianlah alur cerita dari film Happy Death Day. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie lainnya. Bye-bye.